Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya definisi doa itu apa sih Ustadz? Dan mengapa manusia, khususnya ini umat Islam ya Ustadz ya, mengapa harus yang namanya berdoa Ustadz? Silahkan. Terima kasih. Doa ini adalah perintah. Jadi perintah dari makhluk kepada Khalik, kepada hamba, kepada Tuhannya. Ini memerintahkan. Nah, perintah kepada ke atas itu namanya doa. Nah, perintah kepada ke bawah ya perintah saja. Sama-sama perintah, kalau ke bawahnya perintah, tapi kalau ke atas adalah doa. Seperti contoh, ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Ini kan kita memerintah kepada Allah untuk mengabulkan. Itu perintah kepada yang bawah atau sejajar, bukan kepada Allah maksudnya. Mbak Nada tolong tutupkan pintu. Kan sama saja dikerjakan oleh Mbak Nada. Ya Allah, Tuhan, kabulkanlah doa kami. Kan juga Allah melaksanakan untuk mengabulkan. Nah ini yang pertama. Yang kedua, bahwa doa itu adalah ajaran Allah. Artinya bahwa kita ini sebagai makhluk itu diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, yaitu dengan firman-Nya, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Artinya apa? Jadi orang berdoa itu orang yang melaksanakan perintah Allah. Orang yang mau berdoa, orang yang mau mengakui bahwa Allah itu as-somad, tempat meminta. Maka kalau meminta kepada selain Allah tidak dibenarkan. Bab apa? Mensejajarkan Allah dengan makhluk, dengan yang lain. Ini tidak dibenarkan. Salah itu. Ini syirik. Maka kita perlu berhati-hati untuk kita ini jangan sampai salah di dalam berdoa. Yang ketiga, tema kita adalah bagaimana agar doa kita itu cepat dikabulkan. Semua doa, kalau orang itu betul-betul memohon kepada Allah, pasti dikabulkan. Ini harus punya keyakinan dulu. Jadi kalau kita sudah tidak yakin bahwa Allah akan mengabulkan, untuk apa berdoa? Maka yakin dulu bahwa Allah akan mengabulkan. Sesuai janjinya, astajib lakum. Cuma kadang Allah itu memberikan itu tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Tapi justru kita diberi lebih dari yang kita minta. Ini harus kita yakini dan kita sadari. Nah, doa yang kita minta, kita gaungkan ke hadapan Allah. Ada yang mengetuk pintu langit, berbagai macam istilah. Ini pasti dikabulkan. Kapan dikabulkan? Itu prerogatif Allah. Dan Allah tahu yang terbaik untuk hambanya. Sehingga kadang kita sudah menderita, merasa menderita, kita memohon kepada Allah untuk dilepaskan dari penderitaan ini. Atau orang yang membuat kita menderita langsung dibalas biar mati, umpamanya. Ini tidak mesti langsung dikabulkan oleh Allah. Tetap dikabulkan dan tidak dikabulkannya permohonan itu hakikatnya adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Sehingga Allah itu tahu apa dan bagaimana yang terbaik untuk hambanya, itulah yang Allah berikan. Ini yang harus kita yakini
sebagai orang yang beriman. Meyakini bahwa Allah punya sifat Ar-Rahman, sehingga memilihkan kita yang terbaik untuk mencapai rahim kasih sayang Allah di akhirat supaya berpihak pada kita. Ini yang harus kita pahami dan harus kita yakini, sehingga sebagai orang yang beriman tidak mudah putus asa. Demikian. Iya, tapi terkadang iman seseorang naik turun ya Ustadz ya. Sebenarnya apa saja yang dapat menyebabkan doa kita tidak terkabulkan atau tidak cepat terkabulkan Ustadz? Kadang-kala kan ada perasaan sudah berdoa banyak sekali atau sering sekali mempunyai hajat, sesuatu hajat yang besar misalkan, tapi belum terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana Ustadz? Terima kasih Mbak Nanda. Jadi kalau bicara terkabul doa itu, saya itu sebetulnya agak bingung menjawabnya. Karena saya ini termasuk orang dikabulkan apa tidak, aku juga nggak ngerti. Tidak tahu ya Ustaz. Maka dari itu pada para pemirsa, para pendengar, di sini saya berbicara tentang ilmu. Semoga saya dan para pendengar, para pemirsa bersama-sama dapat melaksanakan ilmu ini, dan semoga juga Allah mengabulkan. Maksud saya ini supaya jangan diklaim bahwa apakah rahmat itu doanya sudah hebat. Ya belum. Saya ini bukan orang baik kok. Saya hanya orang yang berupaya menjadi orang baik. Dan aku juga nggak ngerti apa yang kebaikanku itu dicatat baik atau tidak oleh Allah. Itu juga prerogatif Allah. Tapi saya hanya berupaya, berikhtiar, termasuk dalam berdoa. Nah, bagaimana agar doa kita ini diterima oleh Allah? Saya ulangi bahwa semua doa itu diterima. Semua permohonan hambanya itu diterima. Tapi Allah akan memberikan yang terbaik untuk hambanya. Maksudnya ada doa yang langsung dikabulkan di dunia. Ada yang langsung dikabulkan di dunia. Tapi juga ada doa yang dikabulkan di akhirat. Maksudnya dengan doa-doa kita ini kita akan menikmati hasilnya setelah kita di akhirat. Seperti contoh Robik Firli wali walidaya, ini warham huma kama robbayana shighar. Ini kita akan merasakan betul doa kita ini setelah kita di akhirat. Doa untuk orang tua ya Ustadz ya? Ya, doa pada orang tua dan doa pada kita. Karena kembali lagi kepada diri kita sendiri ya? Iya. Tapi doa-doa, contoh kadang kita ini meminta menjadi orang kaya. Ini yang klise Ustadz. Tapi kok saya miskin terus? Sementara udah ada orang yang berdoa jadi orang kaya, bahkan mereka itu, mohon maaf, secara lahiriah dia tidak sholat, tidak puasa, tapi kok kaya. Tapi saya ini yang sholat kok, yang puasa, yang tahajud, yang duha, kok tetap nggak kaya. Nah ini katakan juga menjadi pemikiran seseorang. Salah saya dalam berdoa di mana? Kan ada yang begitu kan? Iya ya Ustaz. Merasa bahwasanya Allah kok nggak adil seperti itu. Bisa, oh nggak adil, iya, ya nggak adil. Maka harus kita paham bahwa ada pemberian Allah itu, ada yang berupa yang disebut dengan istidraj, panlulu, dilulu. Ini seperti dalam masa Nabi Musa, kisah Korun, yang
menjadi orang kaya raya yang akhirnya juga hancur, hartanya habis. Maka sampai sekarang kalau ada orang menemu harta banyak yang terpendam disebut dengan harta karun. Tapi yang saya sholat sebetulnya orang hanya sawang sinawang. Kadangan orang yang hartanya banyak, mobilnya bagus, tapi dia tidak bisa menaiki. Saya pernah membaca seorang desainer terkenal sehingga dia punya pesawat, punya hotel, berbagai macam kebutuhan dunia terpenuhi, tetapi dia hidup berbaring bertahun-tahun di tempat tidurnya, tidak bisa apa-apa. Yang dulu dia cantik, rambutnya sudah rontok jadi gundul, hartanya masih banyak. Dengan mohon maaf, saya membandingkan ini yang sangat-sangat kontroversi. Sementara ada orang miskin yang kadang tidur di teras pertokoan, tapi dia bisa makan apa saja, bisa berdiri. Kira-kira lebih bahagia mana? Tidak bisa memilih. Lah, ini contoh konkret, makanya saya katakan yang kontroversi. Ya, jadi bagaimana cara kita melihat? Kalau kita mau melihat berdasarkan harta yang dimiliki, ya akan bahagia punya harta banyak. Tapi kalau melihat dari kesehatan fisik, tentu akan melihat lebih bahagia pengemis. Yang dia masih bisa berguru, masih bisa nonton film lewat HP, masih bisa jalan-jalan kemana. Ini miskin. Nah, maka dari itu kebahagiaan merasakan doa kita dikabulkan atau tidak, ini sangat berhubungan dengan hati, dengan iman. Maka untuk bisa doa kita dikabulkan oleh Allah, baik dikabulkan secara langsung maupun dikabulkan dengan tertunda. Mohon maaf, banyak-banyak tertunda. Mungkin juga doa kita ini yang menikmati anak kita, anak-anak kita yang merasakan. Maka ada dalam bahasa Jawa, kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang tidak baik, mbok eling kelingan duwe turun. Artinya apa? Kita itu tidak senang atau tidak bahagia, mana kita anak turun kita tidak bahagia. Sehingga menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana Anda memilih? Anda menjadi orang kaya raya dengan kecukupan yang luar biasa, dengan doamu langsung dikabulkan menjadi orang kaya, namun anakmu menjadi orang yang menderita, mudah kita jumpai, betul? Atau Anda itu tanda petik biasa-biasa saja, dengan penuh harap, penuh doa, dengan selalu beribadah kepada Allah, mengharap anaknya nanti bisa menjadi anak yang soleh solihah, bahkan mungkin bisa menjadi orang kaya. Milih yang kaya anak kita apa milih yang kaya kita? Ini yang kedua sepertinya. Nah, itu jawaban yang sangat normal. Tapi saya katakan ini sebagai contoh yang kontroversi. Nah, tentu orang tua secara umum dia akan ingin menjadi orang kaya untuk membahagiakan anak kita, agar anak kita menjadi orang kaya juga, kan begitu? Tapi kalau dipilih, milih yang kaya kita atau yang kaya anak kita, itu insya Allah orang tua akan memilih, biar saya menderita, tapi anak saya menjadi orang yang bahagia.
Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.